Nah, kalau kayak gini, pakai dari handphone ada kedengaran suara kedengaran suaranya? Oke, ada ya. Nge-lag. Kalau untuk yang online gimana? Udah kedengaran ya?
Jadi saya pakai dua device ya. Satu device di komputer atau laptop, satu device lagi di handphone. Nah, kalau untuk yang offline, suara jelas gimana? Jelas ya? Nah, ya, kita ulang dulu pembelajarannya ya. Kita ulang dulu pembelajarannya saat ini. Nah, untuk bagian yang ini, yang offline atau yang online sudah kelihatan tidak nih? Udah ya? Oke. Nah, di minggu lalu kita kan udah belajar nih dampak sosial informatika atau masih pembahasan sekilas saja. Kita masuk ke topiknya ya. Nah, seperti apa masyarakat digital saat ini? Apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi bagi masyarakat? Kita akan mempelajari pada bab ini. Teknologi berdampak jelas terhadap kehidupan manusia. Dampak yang terjadi adalah dampak positif dan negatifnya. Menurut kamu apa dampak positif dan dampak negatif tersebut? Teknologi yang baik adalah teknologi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, sebelum masuk ke bagian teknologi ini, saya mau berkata seperti begini. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya, benar ya? Kalau saya bertanya sama satu orang nih, apa kelebihan diri kamu? Ayo, ada yang berani angkat tangan nggak nih? Ada yang pede nggak nih? Saya pandai main musik, saya pinter, saya ganteng. Itu termasuk kelebihan tidak? Ayo, untuk yang online gimana nih? Coba beri tanggapan sama saya. Apa kelebihan kamu di diri kamu sendiri? Ayo, sebelum masuk ke bagian teknologi. Di sini udah ada 26 orang, ditambah 11 berarti ada 37. Ayo, nah itu nanti bisa aja, nanti mungkin tugasnya seberikan yang gampang-gampang seperti begini aja ya. Berikan dampak positif dan dampak negatif dari teknologi menurut kamu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita nih. Nah, jadi di beberapa minggu ke depan kita akan bahas ketiga ini. Yang pertama, makna masyarakat digital. Kemudian yang ke B, dampak teknologi informasi. Yang ke C, bentuk-bentuk kejahatan akibat teknologi di internet. Dari ketiga bab ini, dari ketiga subbab ini, yang mana paling menarik untuk kita bahas? Ayo, coba dijawab aja nih. Di minggu lalu saya sudah tanya juga nih, apakah makna masyarakat digital, dampak teknologi informasi atau C, bentuk-bentuk kejahatan akibat teknologi internet. Oke, rata-rata menjawab C ya. Nah, bagian yang A ini, sering nggak kita dengar arti kata digital? Sering ya, contohnya ada apa aja nih? Kita kan mau bahas bagian yang A dulu nih. Aku mau yang C, nah untuk yang C nanti kita bahas ya, namanya yang terakhir. Kita bahas dulu bagian yang A. Makna masyarakat digital. Kita sering banget mendengar arti kata digital. Contohnya ada jam digital, kemudian ada apa lagi? Ada TV digital, kemudian ada apa lagi? Oke, tadi saya udah bilang jam udah. Kemudian ada jam, ada TV. Kemudian ada apa lagi nih untuk yang online gimana? Ayo. Ada kulkas digital. Wow, saya nggak tahu ya ada kulkas digital ya. Kayaknya ngadi-ngadi semua nih, asal-asalan ya. Smartphone. Nah, yang terakhir adalah handphone digital. Tahu nggak apa arti digital sebenarnya? Sesuatu yang, oke, benar ya. Digital itu adalah sesuatu yang digantikan menggunakan tangan. Contohnya, jam digital. Jam sekarang ini adalah yang seperti begini biasanya kan. Yang dimaksud sebagai jam digital itu adalah yang dalam bentuk angka-angka dan bisa kita sentuh atau layar sentuh. Bahkan sekarang koran itu disebut koran digital adalah karena menggunakan aplikasi. Coba sebutin dulu nih.
jenis-jenis koran yang sudah digital. Contohnya nih ada detik.com. Kemudian ada apa lagi nih? Aplikasi yang menjelaskan tentang berita-berita yang sudah digital saat ini. Oke, ada Kompas. Kemudian ada apa lagi? Analisa ada nggak websitenya? Ada. Nah, dan banyak lagi jenisnya. Nah, ini kita masuk dulu ya. Kita sekarang masuk ke bagian yang A. Sebelum masuk, ada yang mau ditanyain tidak nih tentang judulnya ini? Nggak ada ya? Oke, berarti paham semua. Kita lanjut ke pembahasan. Saya bisa connect layar HP kita ke layar yang ada di kulkasnya, Sa. Oke, saya masih belum dapat infonya ya kalau ada handphone kita yang masuk ke kulkasnya. Karena fungsi kulkas sebenarnya ini ngapain? Ayo, menyimpan makanan dan mengawetkannya, benar ya? Nah, kalau untuk fungsi handphone ini bisa masuk ke kulkas biar apa? Biar bisa main game. Oke. Nah, untuk infonya, oke, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nah, kita masuk ke bagian yang A dulu. Nah, makna masyarakat digital. Arti masyarakat ini bagaimana nih? Di sini semua sudah belajar IPS, benar ya? Sudah belajar IPS, sudah belajar PKN. Arti masyarakat itu bagaimana? Gimana? Coba kuatin suaranya nih, enggak mungkin tapi nggak kedengaran. Orang yang Oke, nah ini mari kita bahas seenggak pala dengar ya. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, ini kita masuk nih. Masyarakat digital terdiri atas dua kata. Yang pertama ada masyarakat dan ada arti kata digital. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem dan interaksi di dalamnya. Nah, kalau digital itu adalah penggambaran bilangan yang terdiri atas 0 dan 1. Dalam bidang teknologi, semua sistem komputer mengandung atau menggunakan sistem biner sebagai basis datanya. Nah, pertanyaan saya seperti begini. Di sini ada namanya sistem biner atau kode biner. Ada yang pernah dengar sebelumnya tidak nih? Ada? Ini baru pertama kali dengar, oke. Nah, seganti pertanyaannya nih. Komputer itu bisa mengerti beberapa bahasa? Atau seganti pertanyaannya nih, di dunia ini ada berapa bahasa? Ada yang tahu? Contohnya, yang paling sering ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa apa lagi? Bahasa Cina. Ayo, selain benar, bahasa Mandarin. Habis itu ada bahasa apa lagi nih? Banyak ya, ada Rusia, ada Thailand, dan lain sebagainya. Tapi apakah komputer mengerti semua bahasa ini atau tidak? Pertanyaan simpel nih. Apakah komputer sepinter itu sehingga bisa mengerti semua bahasa itu? Ayo, pertanyaannya. Oke, ada bahasa Arab, Oke, ada yang jawab Thailand, banyak Jepang. Nah, Gilbert bilang iya. Di Google ada 6.500 bahasa. Wow. Banyak ya, jika kita lihat ya, ada 6.500 bahasa. Nah, formal language-nya ya, Oke. Nah, tapi komputer itu apakah mungkin bisa mengerti semua bahasanya? Jawabannya tidak. Komputer hanya bisa mengerti satu bahasa saja, yaitu sistem biner atau kode biner. Percaya nggak? Ibaratnya gini nih, kita pintarnya bahasa Indonesia, tapi bisa diubahnya. Seperti contoh begini, sebahasanya itu bisa oke, itu untuk itu kita masih belum tahu ya. Yuk, mari kita bareng-bareng coba membahasnya ya. Oke, nah di sini saya coba share screen dulu bagian ini. Terus kemudian saya coba buat, itu namanya adalah kode biner.
Kita cari, coba contohnya aja deh, contoh kode biner. Nah, jika misalnya nih, kita ambil aja ini contohnya ya. Nah, semuanya ada nampak tabel ASCII-nya ini? Ada nampak semua ya? Biarpun sekilas kurang jelas nih. Nah, komputer itu hanya mengerti kode biner. Kode biner itu yang mana? Nih, yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Nih, saya perbesar ya. Nampak semua ya? Udah nampak ya? Buat deh sampai 200. Oke, nih. Kita ambil aja ini sedikit. Nah, komputer itu hanya mengerti kode binernya saja. Jika contohnya kita membuat nama kita sendiri. Contohnya itu adalah aku, A. Kita ketik angka A, maka komputer itu akan membuatnya seperti begini. Oke, ini dulu diproses, baru akan muncul kode A-nya. Nah, terus beda lagi jika misalnya memakai karakter huruf besar. Lihat, kalau huruf kecil karakter A, binerinya adalah 011, nolnya sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, kemudian 1. Sedangkan kalau A besar, karakter A besar, angkanya adalah 01, nolnya sebanyak 5, kemudian 1. Nah, inilah yang dimaksud sebagai kode biner atau bahasa komputer. Jika misalnya kita membuat aku, berarti di komputer itu yang tertulis adalah yang ini, baru ya U-nya. Nah, seperti begitu. Inilah yang dimengerti oleh si komputer. Jadi jika misalnya dalam bahasa Mandarin bagaimana kan bahasa Mandarin itu kan dalam bentuk ada logonya, benar ya? Kalau bahasa Mandarin itu ada logonya yang seperti begini, tapi kan ada cara bacanya, benar ya? Nah, cara bacanya itulah yang dipindahkan dalam si kode binernya ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut masuk ke topiknya. Nih. Sampai sini dulu nih. Tentang masyarakat digital, ada yang mau ditanyain tidak? Atau semuanya sudah mengerti? Paham semua ya? Oke, pantesan kalau misalnya orang ngehack itu pakai angka-angka. Nah, itu namanya itu adalah bahasa kode biner. Nah, ini kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Nah, digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Nah, sampai sini paham ya? Jadi arti digital itu berasal dari kata si Yunani artinya jari jemari. Jadi misalnya contohnya ada smartphone digital, kemudian ada komputer digital, kemudian ada jam digital, semuanya itu kita gunakan menggunakan jari-jari. Kita bisa mengklik-kliknya, kemudian kita mengganti dan lain sebagainya. Sementara digital media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi dengan menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Nah, di minggu lalu saya sudah berkata, perkembangan teknologi itu makin lama makin bertumbuh. Contohnya dari proses manusia aja nih, kita agak melenceng dikit. Di minggu lalu juga saya sudah bilang, proses pertama kali manusia itu adalah dari bayi, benar ya? Kemudian sampai kemana nih proses terakhirnya? Ayo, dari bayi sampai ke dewasa, benar ya? Bayi, dewasa, kemudian masuk ada batita, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, manula, dan lain sebagainya. Nah, si teknologi ini juga sama, berkembang semakin lama, semakin cepat. Contohnya aja nih, dari handphone yang sekarang kita pakai saat ini. Dulu itu handphone itu adalah handphone yang hanya untuk bisa teleponan dan SMS.
Kalau sekarang handphone itu makin lama makin berkembang. Coba sebutin nih. Semua di sini ada punya smartphone? Punya ya. Semua di sini punya smartphone. Kalau saya tanya nih, kelebihan smartphone sekarang dibandingkan yang zaman dulu ada apa aja perbedaannya? Ayo. Ayo, kalau saya tanya nih, apa kelebihan dari si handphone zaman sekarang? Selain teleponan, chattingan, bisa nyari informasi di internet, bisa main game, kemudian apa lagi nih? Nonton film, kalau udah bisa main game berarti bisa download game juga ya. Selain itu apa lagi nih? Bisa tulis dokumen Google Docs dan belajar online. Nah, masih banyak perkembangannya. Nah, bahkan katanya handphone di beberapa tahun mendatang itu akan yang namanya itu tidak terlihat ya, tidak ada fisiknya. Ada yang pernah lihat nggak? Di YouTube ada teknologi terbaru yang hanya putih seperti begini tapi kayak terbang bisa dipicit-picit. Ada yang pernah lihat? Oke, nah untuk seperti begitu, percaya nggak kalau misalnya ada handphone di masa mendatang itu yang tidak ada wujudnya? Kalau saya bertanya nih, percaya atau tidak? Oke, percaya Kemudian kalau saya berkata seperti begini, percaya tidak jika misalnya beberapa tahun ke depan mobil itu bisa terbang? Percaya? Oke, pertanyaan ketiga. Percaya tidak jika misalnya ada orang yang berkata atau berkata minggu depan kiamat? Ayo. Kenapa misalnya yang ketiga tidak percaya sedangkan ada handphone transparan, mobil terbang ada percaya, sedangkan yang ketiga ini tidak percaya? Ayo. Coba jelasin sama saya. Kenapa bisa seperti begitu? Ayo. Kata temannya si Gilbert, dia ngeramal tapi nggak ada buktinya. Jadi kalau misalnya saya bilang nih, handphone digital nanti yang tidak ada fisiknya, kemudian ada mobil terbang, itu ada buktinya nggak sampai sekarang? Ada di mana? Di film-film atau di mana nih? Ayo, coba dijawab nih. Ini kan pemikiran logika kita nih, saya cuma mau tahu aja nih. Kenapa misalnya ada orang yang berkata minggu depan kiamat atau 2023 kiamat. Sempat viral di tahun 2022, di beberapa hari yang lalu, katanya bakalan ada namanya virus zombie. Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, itu diapain oleh ada seorang nenek yang sudah meninggal beberapa tahun sampai 10 tahun ke belakang. Dia udah meninggal lama, tapi katanya di tahun 2022 namanya virus zombie. Percaya tidak? Ayo, kalau itu bilang hoax. Kalau misalnya saya bilang ada mobil terbang, ada handphone yang tidak ada fisiknya, kenapa tidak dibilang hoax sedangkan nomor 3 tidak dibilang hoax? Ayo. Ya, gimana nih untuk yang online dulu nih, udah banyak jawabannya ya. Hoax itu dia ngeramal tapi nggak ada buktinya, itu kan mereka kasih lihat buktinya Oke, itu namanya mereka yang mau viral dengan bacaan hoax-hoaxnya. Karena semakin hari semakin berkembang makanya kita percaya ada mobil terbang. Tapi bumi ini makin lama makin rusak atau makin bagus? Ayo, makin rusak. Jadi ada kemungkinan nggak jika misalnya minggu depan kiamat? Ayo, itu kan sesuai berkembang nih. Ini kan pertanyaan yang menjebak ya. Yang nomor 3 nggak ada buktinya, Nah, tapi kita tahu bumi itu makin rusak. Itu kan berarti ada buktinya, ada perkembangannya. Ayo nih, coba dijawab nih. Gimana? Oke, karena kalau misalnya bumi ini di tangan Tuhan, senyawa di tangan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti melawan dari topik kita ya, karena kiamat kan di tangan Tuhan, masa manusia bisa mengeramal Tuhan. Nah, kalau misalnya berkata seperti begini, prinsip ya, sepribadi, jika manusia itu meninggal berarti dia kiamat.
Benar atau salah? Oh tidak. Jika ada seseorang meninggal berarti kiamat. Kenapa tidak? Karena kan dunianya sudah hilang karena dia sudah meninggal. Benar atau salah? Paham nggak sih maksud saya? Nah, arti kiamat ini bagaimana? Semuanya tidak bisa dinikmati, semuanya hancur. Benar ya? Itu arti kiamat yang menurut kita, setahu kita nih. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang meninggal berarti itu kiamat. Karena apa? Karena menurut prinsip saya itu ya seperti begitu. Toh kalau udah meninggal kita tidak bisa menggunakan apa-apa di dunia ini karena kita sudah meninggal atau mati. Benar ya? Jadi itu menurut saya itu sama aja dengan kiamat ya. Oke, ini di luar topik nih. Kita lanjut ya. Jadi digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Nah, digital media digunakan untuk menyalurkan informasi. Nah, dari sini contohnya, kita semua punya sosial media, benar ya? Kita punya sosial media semuanya digunakan menggunakan tangan atau jari seperti begini. Contohnya, ketika kita bosan di jam 2 siang, kita scroll TikTok atau Instagram. Tapi hanya dengan menggunakan jari kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau bermenit, puluhan menit hanya untuk scroll TikTok. Siapa yang seperti begitu? Atau contohnya nih, main game juga sama nih. Kita main game, nggak terasa main dari jam 2, tiba-tiba udah sampai jam 6 saja. Benar ya? Nah, jadi itu adalah kelebihan dari si digital gitu. Kita dipaksa untuk masuk ke dalam dunia mereka dan menghabiskan waktu kita. Tapi kalau saya bertanya nih, itu sisi positif atau negatif? Negatif ya. Cara untuk keluar di dalam bagian itu gimana caranya? Ayo. Cara kita keluar supaya kita tidak selalu larut-larutan bermain TikTok, main Instagram, sosial media, game, dan lain sebagainya, gimana caranya? Gimana? Oke, karena ada teman yang ngajak mabarsa, jadi gara-gara itu jadi masuk ke sisi negatifnya. Handphonenya habis baterai, kemudian dicas dan tidur. Oke, kemudian hapus TikToknya, Nah, di zaman sekarang ada aplikasi yang namanya itu, saya lupa namanya, itu harus atas kehendak orang tua. Maksudnya gimana? Kita diberikan handphone, tapi papa mama kita bisa mengetahui akses apa aja yang bisa kita buka. Ada yang pernah tahu? Gimana? Nah, itu seperti begitu ya contohnya. Kita bisa buka TikTok dari jam segini sampai jam segini. Jika misalnya tidak bisa kita buka, berarti aplikasinya sudah dikunci oleh orang tua. Nah, itu adalah termasuk sebagai perkembangan bagaimana cara untuk mengatur anak supaya tidak larut-larutan di dalamnya. Family Link, itu oke, saya pernah dengar ya, tapi saya nggak pernah pakai ya. Nah, di zaman sekarang ini sangat enak sebenarnya. Saya baru megang handphone ketika di kelas 2 SMA. Sedangkan di zaman sekarang, anak-anak saja sudah dikasih bermain handphone. Benar ya? Jika misalnya ada anak-anak yang masih 4-5 tahun nangis, itu orang tua bakalan kasih handphone atau lihat YouTube untuk supaya dia tidak nangis lagi. Sedangkan di zaman sekemarin, jika ada anak-anak itu dipukul dulu, baru diam supaya dia diam dari tangisannya. Oke? Nah, jadi waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Nah, ini kita bahas sedikit lagi ya. Oke, saya nggak dapat. Oke, bentar ya. Di sini yang hadir ada 26, sama absensi terlebih dahulu ya. Oke, di zaman sekarang sepupu saya 2 tahun udah ada iPad sama handphone, orang-orang itu
bermain itu dengan cara main dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya dari handphone saja kita bisa bermain. Nah, dari artian tersebut kita simpulkan bahwa masyarakat digital adalah bukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan media platform tersebut. Nah, saya mau bertanya nih seperti begini. Coba sebutin sosial media yang ada saat ini. Ayo. Contohnya ada Instagram. Sosial media apa aja yang saat ini yang paling terkenal? Oke, ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada gimana? Ada YouTube, kemudian ada apa lagi nih? Ada WhatsApp, ada Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, dari sosial media tersebut menghubungkan antara manusia satu dengan manusia lain tidak? Menghubungkan ya. Nah, jadi ibaratnya saya Instagram, saya memfollow yang namanya itu adalah akun Medan Talk. Yang follow Medan Talk di akun Instagramnya tadi Medan Talk itu kita bisa mengetahui di dalam suara itu di Medan itu ada apa aja. Untuk bagian ini bisa kita cari di internet ya. Oke, ada desain sebagainya. Nah, pelajaran kita lanjut di minggu depan ya. Kita lanjut di minggu depan. Udah banyak yang sudah kita. Oke, di minggu depan kita akan bahas di bidang teknologi pertanian ada apa saja dan lain sebagainya. Nah, ini materi kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye. Oke, bentar ya.